Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Alhamdulillah. Kita sampai di halaman 128 masih di pembahasan khiyar. Khiyar itu mungkin untuk murojaah ya, itu hak pelaku akad penjual pembeli. Apakah pelaku akad ini akan jadi untuk melanjutkan akadnya atau membatalkannya? Kemudian di buku ini khiyar dijelaskan ya, ada 4 jenis khiyar. Khiyar pertama ada khiyar majelis, sudah kita bahas. Yang kedua ada khiyar syarat, sudah kita bahas. Yang ketiga ada khiyar aib, sudah kita bahas. Dan yang keempat, ini materi kita sedang berlanjut. Ada namanya khiyar ghaban. Jadi hak khiyar, hak berpikir, menimbang, memilih apakah jadi lanjut transaksi atau batal. Karena ada ghaban. Ghaban itu tindak pembodohan. Tindak pembodohan dari sisi harga. Misalnya kalau si yang kena tindak pembodohan ini pembeli, yaitu dia membeli di atas harga pasar, di atas harga normal, tapi dia membeli di atas harga normal dan harganya tidak wajar. Mahal sekali misalnya. Nanti ada persentasenya ya. Kapan harga yang mahal di atas harga normal itu disebut atau mendapatkan khiyar ghaban, itu nanti ada angka-angkanya. Itu khiyar ghaban. Uh, jadi kurang lebih kayak tadi. Kalau kita baca di buku di sini, al-ghabanu secara bahasa artinya al-ghabanu itu kurang. Nanti kalau mau lihat bagaimana redaksi ghaban ini kan ada surah At-Taghabun. Nah, itu dia At-Taghabun. Nah, itu dari akar katanya ghabana ini. Ghaban. Sementara dalam jual beli, ghaban artinya tindakan pembodohan yang mengurangi nilai transaksi, baik yang dilakukan penjual atau pembeli. Kalau si penjual melakukan tindak pembodohan, korbannya pembeli. Ya, misalnya sepatu harganya 100.000, dia jual 200 ya 200.000 lah dia jual, itu sudah masuk. Kalau pelakunya adalah tadi kalau pelakunya adalah penjual ya, maka korbannya adalah pembeli. Kalau pelakunya pembeli, maka korbannya adalah penjual. Misalnya ada orang pengen jual sepeda motor second, tapi kebetulan dia polos, tidak ngerti harga, tidak ngerti produk. Motornya ini sebenarnya, katakanlah motornya ini sebenarnya harganya 10 juta. Second itu bisa laku 10 juta. Saat standar pasaran mungkin di tempat-tempat showroom motor bekas, atau mungkin di marketplace atau di mana-mana rata-rata motor ini secondnya 10 juta. Nah, si penjual ini dah polos, nggak update pula, nggak ngerti pula harga, nggak ngerti barang. Datang orang mau beli. Kemudian dia bilang, oh motor kayak gini nih pasarannya nih ini cuma 7 juta ya. Dibeli dengan harga 7 juta. Nah, berarti yang melakukan tindak ini motor seperti ini pasarannya tuh 7 juta. Ini tidak akan lebih dari 7 juta. Pokoknya pandai-pandailah cara yang beli sehingga yang jual tadi dijualnya 7 juta. Setelah dia jual 7 juta, mungkin dia ketemu banyak orang, dia ketemu saudara, teman-teman, atau mungkin orang-orang punya bengkel atau orang showroom motor, mereka mengatakan motor seperti kamu, ini orang-orang lain nih, baik kenalannya, saudaranya, orang bengkel atau orang yang punya showroom showroom motor, mereka mengatakan motor yang kamu miliki itu 10 juta, ya semurah-murahnya 9,5 juta lah. Nah, kamu jual 7 juta, maka kamu ditipu, katanya. Berarti si penjual di kala ini memiliki hak khiyar, yakni khiyar ghaban, karena dia menjual di bawah harga pasar. Itu ya. Adanya khiyar ghaban ini melindungi hak penjual atau pembeli karena karena ketidaktahuannya terhadap kondisi barang atau proses transaksi. Nah, adanya khiyar ghaban ini semacam
hal ya yang bisa melindungi hak penjual atau pembeli. Kenapa dilindungi hak penjual pembeli ini? Karena ketidaktahuannya terhadap kondisi barang, nah, ini kata kuncinya, terhadap kondisi barang atau proses transaksi, atau juga mungkin ketidaktahuannya terhadap harga pasar. Nah, ini yang membuat mereka ini jadi korban dan harus dilindungi haknya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yahilu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi." Tidak halal harta muslim yang lain, harta orang lain ya, kecuali dengan kerelaan kerelaan jiwanya. Nah, maka kalau si penjual menjual harga di atas normal, maka korbannya pembeli. Maka sepatu tadi 100.000 harga pasar, dia jual 200. Nah, kebetulan pembeli polos dibeli sama dia. Kemudian dia mendapatkan khiyar goban ini. Nah, jadi sini ini berlaku hadis ini. Tidak halal bagi si penjual sepatu itu uang yang 100.000. Kan sepatunya dijual 200.000. Pasarnya orang-orang jual rata-rata tuh 100.000. Maka yang 100.000 yang lainnya yang tidak ada kompensasi itu tidak halal untuk si penjual yang 100.000 itu kecuali dengan kerelaan si pembeli tadi. Dan kalau itu penipuan maka si pembeli tadi tentu tidak tidak terima uang 100.000-nya dipakai seperti itu. Nah, ini hadisnya ya. Jadi tadi tidak halal bagi si penipu, si penjual tadi uang 100.000 itu. Karena kan sepatu ini harganya 100.000, yang boleh ngasih 200.000. Nah, yang 100.000-nya oke lah, ada penyeimbangnya. Diserahkan uang 100.000, penyeimbangnya sepatu. Tapi 100.000 yang kedua, yang sisanya, ini tidak ada penyeimbang. Tidak ada penyeimbang, tidak ada iwat di sana. Nah, itu adalah tindakan kezaliman. Maka yang 100.000 yang sisa itu tidak akan halal kecuali dengan kerelaan si pembeli. Nah, itu makna dari hadis tadi. Penjelasannya ya dari hadis tadi. Nah, itu khirgaban sekilas. Kemudian dilihat di sini Imam atau Ibnu Qudamah rahimahullah taala di kitab Al-Mughni dia menyebutkan ada tiga bentuk transaksi yang diberi khiyar, yang diberi khiyar karena adanya tindakan ghaban ini. Jadi ada tiga bentuk transaksi yang ini ada khiyar ghabannya. Nah, ini berdasarkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang satu dua ada hadisnya. Yang ketiga ada keterangan. Apa saja bentuk transaksi yang terjadi di masa silam dan bisa juga di masa sekarang yang mendapatkan khiyar ghaban bagi lawan transaksinya. Yang pertama ada namanya talaki talaki ar-rukban. Nah, jadi ada istilahnya talaki ar-rukban. Nanti kita bahas hadisnya. Apa itu talaki ar-rukban? Nah, jadi mungkin saya jelaskan dulu, nanti kita baca teksnya. Talaki arukban, talaki ini mencegat, mencegat, menemui, mencegat arukban. Arukban di sini maknanya pedagang, pedagang dari desa, pedagang dari daerah-daerah ya, dari pinggiran kota, yang mana pedagang ini mereka ini membawa hasil alam, hasil kebun mereka. Nah, jadi petani-petani dari desa, pedagang pinggiran itu mereka bawa hasil alam dari kebunnya, mereka pengen datang di pasar kota. Nah, kemudian sebelum masuk pasar, talaki ada dicegat. Dia dicegat. Ar-Rukban tadi, rombongan dagang tadi, bahasanya rombongan dagang yang dari pinggir-pinggir tadi, datang ke pasar kota, dicegat. Dicegat oleh pedagang kota. Nah, pedagang kota atau tengkulak-tengkulak di pasar tadi, di pasar induk misalnya, di pasar pusat misalnya, dicegat. Jadi orang ini tidak boleh masuk pasar, dicegat. Misalnya datang dia dari, misalnya dia eh, gimana cara kita nyontohkannya ya? Tidak paham pula wilayah di Jabodetabek di sana. Misalnya biasanya kalau di sini di Pekanbaru, misalnya di pinggiran Pekanbaru itu uh, mungkin tidak paham juga yang dengar ya. Misalnya di kota, daerah ada daerah pinggirannya. Nah, biasanya di pinggir ini tidak kota ya, masih banyak hijau-hijaunya. Mereka beladang. Katakan ada yang kebun cabai, ada yang kebun cabai di situ. Nah, kemudian kan panen dan dia petani, petani cabai ngurusin nanam sendiri, manen sendiri. Berarti kan tangan pertama dia panen, dia bawa pakai
beberapa karung, katakan nah, contohnya ada 100 kilo. Jadi dia bawa ke pasar-pasar di kota, masuk ke dari pinggir dia masuk ke kota. Dia pas mau jualan cabai di kota dia dicegat. Nah, itu namanya talaki arukban, menghadang, menemui, mencegat rukban, petani-petani dari desa, pedagang-pedagang desa tadi, bawa hasil alamnya, bawa barang dagangannya, itu mau masuk pasar dicegat. Kemudian dibeli biasanya. Cabai kamu 100 kilo, ini contoh saja ya, 100 kilo saya beli, saya borong. Saya borong sekilonya 30.000, dibayarin. Sekilo 30.000 kali 100 kilo. Dibayarin, dapat uang. Nah, yang jadi masalah, si petani desa tadi, pas dia datang ke pasar, pertama dia polos. Yang kedua dia nggak tahu harga pasar sama sekali. Dia nggak update, dia nggak tahu sekarang cabai harga berapa. Karena cabai ini termasuk komoditi yang naik turunnya itu cepat, fluktuatifnya itu dia fluktuatif sekali, naik turunnya itu cepat. Jadi ini yang bawa cabai ini dia nggak tahu hari ini cabai harga berapa. Karena dia tidak bisa masuk ke pasar, tidak bisa tanya-tanya pula ke orang, dicegat seperti itu, terpaksa jual. Setelah dia jual 30.000 per kilo, dapat uang. Namanya orang dari desa, dari pinggir ya, tanggung dapat uang, mau pulang tanggung ya beli-beli makanan dulu kayak di pasar sana, beli kebutuhan harian. Akhirnya dia masuk pasar juga. Setelah dapat cash, dia masuk pasar. Nyampe di pasar, dia baru tahu ternyata cabai itu, tadi kan dia jual sekilo 30.000. Ternyata cabai itu modalnya atau yang paling murah tuh 35.000 sekilo. Dari situ dia sadar, aduh, ini jadi ini ketipu aneh nih, aneh ketipu. Karena dia jual sekilo 30.000, padahal normalnya tuh sekilo 35. Ini untuk modal ya, dia tahu harga. Oh, ternyata sekilo 35 tuh, itu modal. Tapi dia tadi dibelinya dijualnya 30.000. Nah, untuk pedagang dari pinggir ini, si pemilik cabai dari kebun ini, yang seperti yang saya sampaikan kondisinya nggak tahu harga, nyampe ke pasar baru tahu harga, kaget, tersadar dia, bahwasanya tadi dibeli terlalu murah. Maka si penjual cabai tadi dalam Islam dia punya khiyar ghaban, dia punya hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad tadi karena ada ghaban, ada tindakan pembodohan harga. Nah, itu ya semua paham. Itu namanya istilahnya talaki ar-rukban. Talaki ini mencegat. Ini bahasa terjemahan bebas ya, mencegat rombongan orang-orang dagang dari pinggir, dari luar kota dia, ingin masuk ke wilayah dia, dia cegatin, dibeliin itu di luar. Tidak dikasih kesempatan masuk ke pasar untuk mengecek berapa harga hari ini dan bagaimana kondisi pasar terhadap barang itu. Nah, perilaku pasar terhadap barang itu gimana sekarang? Itu tidak dikasih kesempatan. Itu namanya telaki arukban. Kita lihat terangannya. Jadi bentuk transaksi yang bisa mendapatkan khiyar goban yang pertama adalah telaki arukban. Apa itu telaki arukban? Memborong, memborong barang dagangan yang dibawa petani. Nah, ini ya, memborong barang dagangan yang dibawa petani sebelum mereka masuk pasar. Ya, saya terangkan tadi. Sebelum mereka masuk ke pasar. Sementara petani ini tidak tahu harga pasar, tidak update dia. Kemudian ketika masuk pasar, sang petani baru sadar setelah dia jual dapat cash tadi kayak kisah tadi, dia masuk pasar baru dia sadar ternyata barangnya cabai tadi contohnya dibeli terlalu murah oleh si tengkulak. Dalam hal ini petani berhak untuk membatalkan transaksi dan untuk dia batalkan transaksi, dia kembalikan uang kepada si tengkulak tadi, dan tentu tengkulak mengembalikan cabai kepada si petani tadi. Nah, itu bisa. Itu telaki arukwa nanti hadisnya di setelah ini. Kemudian yang kedua, bentuk eh, jual beli transaksi yang mendapatkan eh, khiyar ghaban. Yang kedua adalah bai' najash. Ada istilahnya bai' najash. Nun, jim, kemudian shin, najas. Karena kalau pakai sin, najas, itu najis nanti. Dia pakai shin ya, pakai shin, bukan pakai sin. Itu bayi an najas.
Bai an-najashi itu apa? Dia ada banyak bentuk, tapi kita sebut satu bentuk saja. Nanti kita terangkan bai najash. Kita dengar dulu hadis dari Nabi Alaihissalam, hadis Sahih Bukhari dan Nasai. Larangan nih, larangan jual beli najash dan larangan talaki rukban. Digabungin dua. Nanti baru kita rinci najashnya apa. Kita bahas dalil yang melarangnya dulu. Dari Nabi Alaihissalam, Nabi Alaihissalam bersabda, La talakkur rukban wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wala tanajashu. La talakkur rukban. Jangan kalian melakukan talaki rukban. Jangan kalian sampai mencegat penjual di tepi-tepi pasar, di luar pasar. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sampai sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Jangan sampai sebagian kalian membeli di atas pembelian saudaranya. Ini adalah larangan menjual di atas penjualan saudaranya. Misalnya ada si A jual sepeda motor kepada si B. Si A jual motor kepada si B. Berarti sudah deal. Katakanlah motor harga 10 juta. Udah deal ini. Kemudian mungkin akad sudah selesai, tapi ada proses akhir sih yang masih mungkin serah terima atau apa. Kemudian datanglah si C pergi kepada si B, kan si B beli motor tadi. Datang si C pergi kepada si B, B, kamu beli motor itu berapa? 10 juta. Aduh, beli ke saya saja. Saya jual motor yang seperti itu 9 juta, kualitas bagus. Wah, digituin. Tiba-tiba si B tadi, aduh, ini si C jual malah 9 juta. Ini saya beli 10 juta. Dan kata si C bagus lagi. Itu mulai goncang. Itu mulai goncang si B tadi. Tuh, ini beli 10 juta, ini nawarin 9 juta. Akhirnya mungkin si B tadi mencari rencana bagaimana supaya dia batal akannya kepada si A. Tidak jadi jual dengan si A. Akhirnya dia beli kepada si C. Nah, tindakan si C ini maksud hadis. Jangan sampai sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Saudaranya si A, si C ini, saudaranya si A kan sudah jual, sudah deal dengan si B. Dia jangan masuk lagi untuk menjual barang. Tawarkan pula kepada si B. Tujuannya agar jual beli si B dengan si A itu batal. Itu larangan yang menjual di atas penjualan saudaranya. Maknanya juga dilarang membeli di atas pembelian saudaranya. Kurang lebih bersama keterangannya. Kemudian wala tanajasu, jangan kalian melakukan jual beli najas. Nah, ini pembahasan kita. Dia ada hadis, la talaku rukban, jangan kalian melakukan talaki arukban, jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya, dan jangan kalian melakukan jual beli najas. Wala tanajasu, jangan jual beli najas. Apa itu jual beli najas? Kalau di buku ini disebutkan satu. Di keterangan ini disebut satu. Nanti jual beli najas itu kurang lebih ada tiga lah bentuknya. Kita lihat bentuk pertama yang ada di buku ini. Jual beli najas. Di sini dikatakan jual beli najas. Uh, saya terangkan dulu, baru nanti baca di sini. Jual beli najas itu ada ya orang dia ikut dia pura-pura ikut menawar pula memuji barang ketika ada orang bertransaksi. Nah, biar mudah, si A jual barang. Katakanlah jual barang sepatu. Si A jual sepatu, kemudian si A jual sepatu, kemudian si B ingin beli. Sedang tawar-menawar nih. Sepatu ini berapa, Pak? Kata si B, 150. Kata si A kan. Kemudian tawar-menawar. Tiba-tiba datang si C. Datang si C. Si C itu nimbrung di sana. Ikut nawar pula. Nah, kemudian dia muji-muji barang, ikut nawar, bahkan tidak nawar dia. Berapa tadi Pak? 150. Wah, ini udah murah nih Pak. Dengan sebagus ini bagus sepatunya nih. Udah jual murah 150. Pokoknya dia gak tiba-tiba gabung, nimbrung, ikut nawar, memuji-muji barang.
Padahal tidak ada niat beli. Si C ini nggak ada niat beli. Datang-datang seperti itu. Nah, biasanya si B ketika dia sedang tawar barang, satu barang, tiba-tiba ada pula orang tertarik dengan barang yang sedang dia tawar ini, yang sedang dia tawar ikut pula menawar, memuji-muji pula. Biasanya nanti si B ini terpancing jiwa kompetisinya. Sama pula ada yang muji. Wah, mungkin dia beli dengan harga tinggi nanti. Dia beli dengan harga tinggi. Nah, ternyata usut demi usut, ternyata terjual sepatu tadi 150, mungkin 160. Ternyata usut demi usut, ternyata si C ini konconya si A. Konconya si A. Nah, ini disebut jual beli najas. Atau sebaliknya, sebaliknya itu ada orang yang datang menghina-hina barang sehingga harganya turun. Sama ya si A dan si B. Si A jual sepatu, si B mau beli. Karena sepatu itu 150. Kemudian si B nawar 100 tidak dapat. Tiba-tiba datang orang asing. Datanglah si C. Kemudian dia datang-datang menjelek-jelekkan barang tadi. Padahal nggak ada niat beli. Datang ikut di sana bertanya dijelek-jelekkannya barang tadi. Sehingga tentu yang sedang menawar itu, aduh barang ini jelek ya. Ditawar murah lagi. Maka dia akan mau beli, bayar dengan hargamu murah. Jadi itu namanya joblit najas. Jadi joblit najas berpura-pura menawar atau memuji barang agar harganya naik. Jadi berpura-pura menawar, datang si C tadi kan pura-pura menawar, puji-puji barang agar harganya naik. Sehingga yang jadi korban itu si B. Atau sebaliknya, menghina barang di hadapan calon konsumen agar harganya turun. Nah, berarti kalau tadi yang kasus pertama, si A jualan kepada si B, si C muji-muji barang, ikut nawar tinggi, deal, maka si C ini konconya si A. Tapi kalau lagi tawar-menawar, datang orang menjelek-jelekkan produk kita sehingga harganya turun, berarti orang tadi kongsinya sama si C tadi kongsinya sama dengan si B. Si B itu adalah pembeli. Nah, jadi di situ dia telaki rukban. Sehingga najas dilakukan dengan maksud menipu penjual atau pembeli. Nah, itu namanya jual beli najas bentuk pertama. Jadi ada yang ikut pura-pura nawar, padahal nggak ada niat beli. Tujuannya ikut menawar, memuji barang agar harganya jadi naik, sehingga orang yang sedang menawar dan akan beli tadi tertipu gara-gara, waduh, namanya sedang mau beli, ada pula orang tertarik. Itu kan kita akan lihat, kok ada orang tertarik ya. Kemudian orang yang tertarik ini meyakinkan pula, sehingga kita jadi kena di situ. Kemudian bentuk jual beli najas yang kedua adalah bentuk jual beli najas yang kedua adalah memuji barang tidak sesuai realita. Memuji barang tidak sesuai realita. Nah, jadi ada orang itu dia itu memuji barang ketika dia menjual barang, dia memuji barang tidak sesuai realita. Misal dari sisi kuliner ya, kadang makanan itu misalnya contoh nasi goreng misalnya. Nanti di gambar itu nasi goreng itu di piring melendung, kemudian di piring itu ice catching lah ya, enak dilihat, berkelas, pakai kerupuk emping, telurnya omega, ada bawang goreng dan lain-lain. Tapi pas beli, nah itu pakai kerupuknya kalau di Sumbar nih kerupuknya yang warna merah itu, kerupuk merah namanya. Kemudian telurnya biasa saja, nggak ada pakai irisan daging gitu ya. Kalau yang fotonya pakai irisan dendeng, kerupuknya emping, telurnya omega. Pas beli nggak ada, cuma telur, nasi, kerupuk merah gitu ya. Bawang goreng pun nggak pakai gitu ya. Nah itu kan eh, berlebihan memuji barang. Atau dalam produk baju dan sejenisnya, kadang mungkin eh, HP-nya itu, kadang mungkin HP-nya itu HP mahal, dia jual baju online. Itu tadi ya kayak kuliner kayak tadi itu. Atau kadang ada mungkin kuliner itu mungkin iklannya melendung, beli mengelendung, pas kita beli isinya separuh, tidak sesuai itu. Atau tidak sesuai reviewnya food vlogger, influencer. Kalau influencer makan,
bertabur topping dan segala macam. Pas beli dan seperti itu. Hati-hati. Nah, itu namanya jual beli najas, yaitu tadi memuji barang berlebihan. Atau dalam jual beli online, misalnya pakaian, ternyata pakaian itu mungkin HP-nya canggih atau kameranya mahal, bagus sekali warnanya. Bagus sekali warnanya, tapi pas kita beli tidak sesuai realita. Nah, itu contoh-contoh jual beli najas. Terlalu berlebihan dalam memuji barang. Nah, mungkin untuk kuliner solusinya banyak diterapkan resto-resto besar. Untuk kuliner ini, mereka biasanya buat di bawah gambar hanya ilustrasi. Gambar hanya ilustrasi. Kalau untuk jual beli online, kalau untuk jual beli online, maka dia tambahkan ya, ini kameranya tipe ini. Kalau warna asli di kulit dengan pencahayaan normal tanpa kamera seperti ini. Nah, jadi gitu, seperti ini dia. Kalau eh, dengan kamera mahal dia seperti ini. Dan dengan ini warna aslinya ditampakkan. Kalau itu mungkin jual online-nya meja atau ya meja contohnya, maka pas moto itu carilah benda pembanding yang sama-sama dipahami bentuk dan ukurannya. Dan yang di meja di belakangnya kasihlah sepeda motor yang brandnya orang tahu, sepeda motor metik yang brandnya orang tahu. Sehingga meja tadi dilihat, meja tadi kalau disandingkan dengan sepeda motor tuh segede ini dan bentuknya seperti ini. Jadi orang yang akan beli itu punya gambaran. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau mau pakai filter diwah-wahin, dikeren-kerenin, tapi tidak sesuai realita, itu jual beli najas namanya. Produk-produk tadi, kayak makanan, burger misalnya, burger tepi jalan di gerobak, tapi pas jual gambarnya gambar burger di resto atau di luar negeri, contohnya. Itu contoh-contoh seperti itu. Nah, ini juga bentuk jual beli najas yang kedua, di barang terlalu berlebihan, tidak sesuai realita. Kemudian bentuk jual beli najas yang ketiga adalah penjual bohong menyebutkan modal. Penjual bohong menyebutkan modal. Misalnya dia jual sepatu tadi, dia tawarkan 100.000. Kemudian calon pembeli menawar murah, mungkin ditawar 90.000, dan dia mengatakan, aduh, 90.000 itu modalnya tidak dapat. Modalnya tidak dapat. Padahal modalnya di bawah itu. Dia bilang tadi kan, Pak, ini 100.000, bisa nggak 90.000, Pak? Aduh, 90.000 itu nggak dapat modalnya. Itu nggak dapat modalnya. Nah, karena orang udah dengar nggak dapat modalnya, ya tentu orang beli di atas 90.000. Padahal modalnya 70.000. Nah, berarti dia bohong menyebutkan modal. Ini bentuk jual beli najas yang ketiga. Jadi tadi ya jual beli najas yang pertama, ada orang masuk ke dalam transaksi, ikut menawar, memuji barang, bahkan menawarnya tinggi, gitu, sistem lelang, naik-naik, tapi tidak ada niat beli. Dia cuma mengelabui si calon pembeli saja, sehingga mau beli dengan harga tinggi. Kemudian bentuk jual beli najas yang kedua, bentuk jual beli najas yang kedua, ada orang berdagang terlalu memuji barangnya. Memuji barangnya tidak sesuai realita. Nah, makanan tadi contohnya pakaian atau barang-barang dagangan yang lainnya. Kemudian bentuk jual beli najas yang ketiga adalah penjual itu bohong dalam menyebutkan harga. Baik. Itu dua bentuk transaksi yang mendapatkan siar raqabah. Adapun yang satu lagi ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini ada sisa seperti 5 menit lagi. Kalau ada yang ditanya silakan. Silakan kalau ada yang ditanya. Ini ada yang bertanya ya. Semoga dengar ya. Ada dengar suara saya. Di sini qadarullah Allahumma sholli nafian hujan. Semoga dengar ya suaranya. Ini ada yang bertanya,
Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Ahsanallahu ilaikum jami'an. Naam wa iyyakum. Izin bertanya Pak Ustadz, keponakan saya menunjuk menunjuk satu barang kompresor di marketplace online seharga 4 juta agar saya belikan untuk dia, dan dia ingin dan setuju bayar ke saya dalam tempo 1 bulan. Oh, jadi ada kompresor itu ditunjuk harganya 4 juta dan dia ingin dan setuju ya bayar ke saya dalam tempo 1 bulan. Oh, berarti mungkin tempo ini bayarnya bulan depan misal ya. Setelah barang tiba dengan harga 4.400.000. Pertanyaan, apakah barang tersebut boleh saya apakah barang tersebut boleh saya langsung kirimkan ke alamat keponakan supaya simpel atau ringkas dari toko di marketplace karena barang tersebut besar? Atau apakah saya wajib mengirimkan barang tersebut dari toko marketplace ke rumah saya sebagai syarat kepemilikan, baru saya kirim kompresor tersebut ke tempat keponakan saya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, ini nama transaksinya adalah jual beli murabahah. Murabahah itu eh, termasuk jual beli amanah ya. Mungkin kalau sederhananya sekarang itu akad pembiayaan atau istilahnya nanti ada namanya kredit tanpa riba dan sejenisnya. Nah, kita akan bedah satu-satu akad murabahah ini. Nah, pertama tadi eh, si keponakan ya, calon pembeli ini dia tertarik satu kompresor di marketplace tadi, dia tunjukkanlah kepada pamannya, kepada bibinya ini loh harganya 4 juta. Nah, jadi bibi belilah, kemudian dia rencana beli secara tempo ya, dia akan bayar bulan depan dengan harga 4.400.000. Intinya dia ingin beli kredit ya, dengan harga 4.400.000. Ada margin di sini 400.000. Seperti ini bentuknya. Maka alurnya barang itu tentu dibeli dulu oleh si bibi ini, dia beli dulu cash, bisa dia transfer uang 4 juta. ah, Berarti dia ketika dia deal dengan marketplace tadi, maka dia transfer pula uang, maka kompresor tadi, barang tadi sudah menjadi milik si bibi. Nah, ketika dia sudah kirim uang, sudah jadi miliknya. Apakah sudah boleh langsung menjual? Jawabannya belum boleh. Jadi jangan lakukan ini, jangan nanti langsung demi efisien ya kita perintahkan marketplace, marketplace kamu kirimnya jangan ke alamat saya, tapi kirim ke alamat keponakan. Misal ibu ini tinggalnya di Jakarta, misal ya, keponakannya misalnya tinggalnya di mana misalnya di Bekasi misalnya, dia di Jakarta Pusat, ini di Bekasi misalnya. Jadi biar efisien, mau barangnya mungkin di Tangerang misalnya, biar efisien langsung ke sana saja gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena si bibi selaku penjual dua, dia beli sudah, dia berakad sudah dengan marketplace, bahkan sudah kirim uang 4 juta cash, itu sudah punya dia. Tapi dia tidak boleh lakukan tadi. Kenapa? Karena dia belum memiliki barang, namanya takobut. Ada hadis dari Nabi Alaihissalam, sahabat Hakim ibn Hizam dia bertanya kepada Nabi Alaihissalam, ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya. Ya Rasulullah, aku ini sering jual beli. Maka ajarkan kepadaku mana yang halal, mana yang haram. Kemudian Nabi Alaihissalam bersabda, ya ibnu akhi, iza ishtaroita minha bay'an fala tabi'hu hatta tagbidahu. Wahai anak saudaraku, apabila engkau beli barang, agak ibu ini nih, apabila engkau beli barang, jangan langsung jual barang itu sampai engkau terima dulu. Jangan langsung engkau jual kembali barang itu sampai engkau hatta takbidahu, sampai engkau terima dulu barang itu. Maka ibu ini harus ada takobut, yaitu ini dari marketplace ya, daerahnya jauh sepertinya. Maka mesin tadi memang dia kirim dulu ke tempat ibu, ibu serah terima dulu mesinnya, baru serahkan kepada keponakan. Kalau sekiranya
Itu opsi pertama, itu yang sesuai syariat ya. Semoga paham. Opsi yang pertamanya dipahami dulu. Jadi beli setelah akad kita baru berakad itu kita sudah memiliki, tapi belum menguasai, belum pegang. Maka kuasai dulu baru langsung jual. Nah, semoga yang bertanya paham. Opsi kedua, ini kondisi bukan ini kondisinya kalau kalau bercocokan kondisinya ya. Kondisi kedua, rupanya ibu ini yang bertanya dengan keponakan cuma tetangga satu gang gitu. Tetangga satu gang, misal rumah keponakannya tuh dekat misalnya. Maka enggak apa-apa dia kirim ke alamat keponakannya, tapi pas hari sampai ibu itu harus di sana. Jadi dialah yang nyambut, datang kurir tadi dia yang nyambut, dia dia pegang barang itu dulu, dia buka, dia cek-cek dulu, namanya baru beli ya, baru diantar, bener nggak sesuai pesanan, warna, deskripsinya, dilihat dulu, aman semuanya, kemudian verifikasi sah, baru setelah itu dia jual kepada keponakannya di sana dengan kredit seharga 4.400.000. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau normalnya memang ini datang ke rumah kita dulu, kita serah terima dulu, kita cek dulu, baru setelah itu hubungi keponakan. Ini keponakan, ini sudah datang nih. Ayo kita jual beli. Saya jual ya secara kredit angkanya 4.400.000. Nah, itu mungkin ya. Itu semoga yang bertanya bisa memahami. Baik, paham. Alhamdulillah. Itu ada hadis-hadisnya. Kemudian ada yang bertanya kedua. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum jami'an. Wa iyyakum Pak Ustaz. Melihat di media sosial. Apa ini? Oh ini. Jazakallah khair wa iyyaki. Tip. Melihat di media sosial yang mengajak untuk mengelak. Apa ini? Mengajak untuk mengelak atau memberi jempol pada suatu produk. Mengelak ini apa nih? Mengelike, like atau mengelak ini? Mengelak atau nge-like gitu. Jadi melihat di media sosial yang mengajak untuk memberi jempol pada suatu produk supaya barang tersebut naik ratingnya. Kemudian yang mengelak mungkin ya. Kemudian yang nge-like ini mendapat upah. Yang saya tanyakan apakah diperbolehkan? Padahal si pelaku tidak paham barang tersebut. Terima kasih barakallahu fikum fik barakallah. Tip. Mungkin ada fenomena ya, mungkin ada yang mau dagang. Jadi dia tuh suruh tuh kasih jempol di produknya, di like proyek produknya biar ratingnya naik, biar ratingnya naik. Tapi yang nge-like ini nggak tahu nih apa barang dagangnya. Tip. Nah untuk kasus seperti eh, ini saya kasih kisahnya di Jogja sana dulu pernah ada orang jual beli online, dia pedagang online. Jadi kalau jual beli online itu kayak di marketplace atau di apa itu, kalau toko online dia ini sering melakukan penjualan, pengiriman-pengiriman barang, itu ratingnya naik. Sehingga kalau orang nyari searching itu nanti dia paling atas, paling ditampilkan lebih dulu karena penjualannya laris, ratingnya bagus. Nah, ternyata model pedagang yang di Jogja itu, oknum-oknum ini biar dapat rating bagus, mereka itu sesama pedagang online melakukan skenario, yaitu saling packing barang. Kayak terjadi jual beli. Misalnya si toko A ini, misalnya dia baju syar'i, di packing sama dia, dijual ke temennya. Jadi temennya jual lagi ke dia. Jadi mereka sesama pedagang online itu saling kirim-kirim barang. Padahal yang dikirim itu kardus isinya cuma Indomie. Isinya Indomie dipakai dikirim ke sana. Nanti dari sana ngirim Indomie lagi kirim ke sini. Dan kirim aja ke teman-teman online-nya itu sehingga mungkin secara data ya penjualan pengirimannya banyak. Pengiriman. Sehingga data membacanya itu. Sehingga ketika orang cari muncul paling atas. Mungkin review-review pun yang kasih komentar tuh kawan-kawannya. Itu kan ada kemiripan. Semoga paham yang saya sampaikan ya. Ada agak kemiripan seperti ini. Ada produk, orang yang nge-like produk itu tanpa tahu detailnya dikasih upah. Yang banyak orang mau nge-like. Alhasil apa? Produk itu ratingnya naik. Sehingga orang itu kan mengesankan produk itu wah. Padahal tidak natural, tidak alami, tidak dari inisiatif orang nge-like. Sehingga kalau orang-orang lihat terbawa apa? Terbawa FOMO, euforia, dia beli.
ternyata tidak sesuai ekspektasi. Berarti di sini bahaya nih, ada unsur tolong menolong dalam kemaksiatan. Ini yang saya lihat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan kemaksiatan. Itu tadi yang di Jogja seperti tadi. Dia ingin mengesankan toko online ini, wah, tengok nih grafik atau traffic atau track penjualannya, eh, pengiriman-pengirimannya segini loh. Seakan-akan mengesankan laris bener gitu. Bagus. Sehingga orang banyak beli. Padahal kan itu direkayasa. Atau kayak yang ini. Atau ada juga kuliner ya. Dia juga pernah dibahas di channel ANB, ANB channel ya, tentang masalah-masalah franchise opportunity business. Nah, itu kadang ada tuh di online-online itu mereka mungkin buat satu produk, mungkin misal ya, Thai tea misalnya. Kemudian direkam sama dia, lihat ini baru buka orang sudah antri, orang sudah banyak berbaris. Hari kedua, hari ketiga, itu ternyata settingan. Orang yang rame-rame itu dibayar biar dia antri mengular mengular antrinya. Itu orang-orang dibayar. Ini produk yang baru ya, yang brandnya belum punya posisi, yang belum brand-brand besar. Ini brand orang baru-baru buat. Kalau lihat hari pertama rame, besoknya orang itu lagi cuma ganti baju. Jadi mereka tuh dibayarin biar rame. Ya, tukang-tukang kameranya, tukang reviewnya, satu, dua, tiga. Melihat mengular rame-rame, baru dia jual boots. Namanya jual jual paket Thai tea tadi. Mungkin dijual 20 juta. Ini bisnis yang cuan sekarang. Ini lihat ini prospeknya. Baru buka orang merame, membludak, antri desak-desakan, besok-besok. Padahal dia orang bayaran semua, direkamin sama dia. Dikesankan sebagai produk yang wah, diminati, sehingga orang-orang yang lihat itu yang lemah, eh, lemah dari sisi mana ya, tergiur lah ya, orang yang tergiur, tak mempelajari. Oh, langsung beli paket tadi, dibuka di wilayah dia, boro-boro ada yang beli gitu, dilirik aja pun tidak gitu. Nah, ini kan mengesankan. Semoga paham yang bertanya. Dia ingin mengesankan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Sehingga ada korban nanti. Ini agak ada keserupan dengan jual beli najas tadi. Ada keserupan dengan jual beli najas. Di mana si A, dia jual sepatu 100.000. Katakanlah ya. Si B kan sedang nawar. Datang si C, konco dia nih, konco si A, konco si penjual, datang si C, tiba-tiba ikut nawar tinggi dan muji-muji barang, sehingga mengesankan kepada si B kan lagi nawar tadi tuh, tercengang dia tuh, apa barang ini sebagus ini ya? Kok dia nawarnya antusias sekali memujinya, wow kok bagus ini enggak ada. Akhirnya mengesankan ini si A dan si C itu ingin mengesankan sepatu ini wah dan bagus sekali kepada si B, sehingga si B siap beli dengan harga mahal. Nah, gitu ya. Saya khawatirnya dimaksud seperti itu. Nah, kita pun tidak tahu produknya, kita cuma disuruh ngelek dan dibayar. Alhasil apa? Mengesankan produk ini spektakuler, produk ini fantastis atau wah sekali, sehingga banyak korban yang jatuh nanti dengan produk seperti ini. Sama juga tuh, mungkin bisalah dikategorikan dengan Jomlit Najas itu para food vlogger istilahnya. Mungkin tahu lah ya yang ibu-ibu. Food vlogger itu kadang mereview makanan, aduh enak, enak sekali rasanya, wah bla 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 bla, kita beli boro-boro seperti itu gitu kan. Itu kan dia mengesankan karena dia mereview makanan, tidak review jujur. Dianya ada yang review jujur ada. Tapi kan sebagian kan endorse. Dia datang saja dibayar, disuguhi makanan gratis. Kalau dia seorang influencer, tentu toppingnya melimpah, penampilannya yang gede-gede dikasih porsi, dia makan gitu ya. Oh ini enak, oh pokoknya paham lah ya, food blogger bla 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 bla. Oh sehingga orang yang sering lihat-lihat itu ngiler bahasanya, pengen beli. Ternyata pas makan loh, kok tidak seindah mulut food vlogger gitu. Food vlogger, nah, itu diperhatikan. Mengesankan ini bahaya. Sehingga ada pihak yang lemah, itu dia termakan dengan apa atensinya tertarik atau apa namanya penggiringan tadi. Semoga paham ya. Mungkin dihindari lah untuk like dapat uang. Memang enak ya nge-like dapat uang. Tapi kita tidak tahu produk apa itu. Jangan-jangan produk yang membahayakan kaum muslimin, banyak makan korban dan kita ikut-ikutan di sana. Jangan ikut-ikutan di situ. Tahan dulu. Kalau seperti itu kan tidak normal itu, nggak normal. Kalau jualan itu memang produknya berkualitas, tentu dia tonjolkan kualitasnya. Mungkin
Ya, yang normalnya marketing yang normal lah. Bagaimana bisnis yang normal marketingnya nggak kayak gitu di orang nge-like bayar. Sama aja kayak eh, dia buat makanan, setiap yang makan itu dia bayar bilang enak gitu. Bilang enak ya, bilang enak ya, bilang enak ya, bilang enak ya, bilang enak, dibayar bayar bayar bayar, semuanya bilang enak sehingga orang merasa enak, itu ada yang beli, tapi ternyata tidak seperti itu. Kan itu mengesankan itu bahaya. Begitu yang saya amati, hati-hati karena ada unsur ya untuk mengesankan, menampakkan di luarnya itu wah, tapi di dalamnya tidak seperti itu. Kalau memang produk itu punya daya saing yang kuat, punya brand yang posisinya bagus, memang kualitasnya bagus, pengalamannya bagus, tentu dia akan bisa berkembang dan bertahan tanpa harus melakukan hal-hal seperti ini. Brand-brand besar raksasa itu kan berjuang, berproses ya, tidak pakai-pakai trik seperti ini ya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Baik, ini udah jam 5:11. Mungkin kalau ada pertanyaan disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Semoga yang barusan bertanya paham. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam wa iyyakunna. Baik, wa iyyakum. Akhirnya sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.